Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang di ruang belajar mandiri matematika, belajar dari rumah. Selamat pagi Ibu Tuti, Ibu Floren, anak-anak semuanya, dan mungkin Papa, Mama, siapapun yang pada pagi hari ini bergabung dalam PJJ ruang matematika ini. Salam sehat, tetap semangat. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Kita akan melanjutkan belajarnya tentang bangun ruang. Fokus pada hari ini kita akan lebih belajar ke bangun ruang kubus, balok, dan prisma segitiga. Kompetensi dasar yang akan kita capai untuk seluruh anak-anak kelas 6 di seluruh Indonesia masih sama pada bangun ruang, yaitu untuk 3.6-nya membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Sedangkan untuk KD 4.6-nya mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Jadi ada sisi KI 3-nya, pengetahuannya, konsep-konsepnya, dan KI 4-nya, yaitu keterampilan. Hari ini nanti akan banyak belajar ke soal-soal keseharian yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak semuanya, kita lihat dulu apa yang sudah anak-anak kerjakan dari soal pertemuan hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang lalu. Bagaimana? Sudah disiapkan semuanya? Kita akan cek hasilnya pada hari ini. Ada dua soal saat itu ya, yaitu yang pertama soalnya sebuah prisma, alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 20 cm, tingginya 15 cm. Dan tinggi prisma, ingat tadi kan tinggi segitiga ya, tingginya prisma 25 cm. Pertanyaannya, tentukan luas permukaannya. Kemudian soal yang kedua, alas prisma berbentuk segitiga dengan panjang alas 34 cm dan tingginya 18 cm. Tinggi prismanya 40 cm. Berapa volumenya? Ingat-ingat jangan terbalik, karena di situ ada tinggi segitiga dan tinggi prisma. Itu yang perlu anak-anak perhatikan. Baik anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 2. Seingat ya soalnya ya, untuk soal nomor 2 lebih gampang karena yang nomor 2 ditanyakan volumenya. Bagaimana rumus untuk menghitung volume prisma segitiga? Iya, betul. Volume sama dengan setengah kali alas kali tingginya segitiga kalikan tinggi prisma. Jadi luas alas boleh. Luas alas kalikan tinggi prisma. Karena alasnya berupa segitiga ya, rumus luas segitiga. Itu yang perlu diingat ya. Kita pasang angkanya. Di sini alasnya 34 cm, tingginya segitiga 18 cm, dan tinggi prisma 40 cm. Angka-angka ini kita pasang dalam rumus tadi. Setengah 1/2 kali 34 cm alasnya kalikan tingginya segitiga 18 cm kali tingginya prisma 40 cm. Sudah terpasang semua ya angkanya ya. Alasnya 34 cm, tingginya segitiga 18 cm,
kalikan tingginya prisma 40 cm, sudah terpasang semuanya. Boleh langsung dikalikan semuanya langsung kemudian ketemu hasil, boleh. Tetapi kalau kesulitan disederhanakan, jadi cari di sini ada 2. Setengah itu sama sekali, setengah itu sama saja dibagi 2. Boleh anak-anak misalnya bagian ini, oh ini 2 dicoret, dibagi 2 ketemu 1. Dengan angka 40 boleh, dengan 34 boleh, dengan 18 boleh, karena ini kebetulan genap semua. Genap semua. Kalau mau gampang ya ini boleh, misalnya ini 20. Ini 2 dibagi 2 ketemu 1, 40 bagi 2 ketemu 20, ditulis di sini 20. Sehingga ini tinggal angka 20. Jadi 34 kali 18 kali 20. Mana yang gampang dulu diselesaikan ya. Jadi terjadi sifat hitung ya, sifat hitung pertukaran di sini. Itu berlaku. Jadi dikalikan yang mana terlebih dahulu boleh. Hasilnya volumenya adalah 12.240, satuannya cm kubik. Ingat di sini ya, volume. Kalau di sini volume, sedangkan di sini ada satuan panjangnya, maka di sini diberi kubik pangkat 3, gitu ya. Jadi dilengkapi lagi, jadi volume prisma tersebut 12.240 cm kubik. Mudah ya? Itu yang nomor 2. Betul semuanya? Dicek? Oke, terima kasih. Semangat. Baik anak-anak semuanya, berikutnya kita akan lanjut. Mari berdiskusi. Apa yang akan kita diskusikan anak-anak dari gambar bangun ruang ini? Di sini tertulis nama bangun. Apa nama bangunnya? Iya betul, kubus. Kemarin dalam tugas itu ada anak yang cukup teliti, cukup cerdas menurut Pak ya, jadi menggunakan simbol-simbol yang disediakan dalam matematika. Itu ada simbol-simbol yang ada, anak-anak itu menulis, memberikan tanda. Di sini ada tanda lambang sama gitu ya, diberi tanda lambang yang sama. Ini diberi simbol begini. Ini ya.
Apa makna atau arti dari simbol ini? Bagi anak kelas 6 ataupun siapapun yang sudah belajar tentang bangun ruang, ketika melihat tanda-tanda dalam gambar seperti ini, pasti akan mengatakan kubus. Mengapa mengatakan kubus? Karena di sini melihat cirinya, sisinya, rusuknya sama. Apalagi ditambah dengan simbol yang lain seperti ini. Simbol apa ini? Iya betul, ini lambang atau simbol bahwa ini menandakan 90 derajat. Ada yang menuliskan dengan simbol seperti ini. Kemudian mengenai ciri-cirinya, hampir semua anak yang mengirim kemarin, betul, apa cirinya? Seperti Jeremy tadi jawab, ya apa Jer? Memiliki 6 sisi yang ukurannya sama. Ya. Baca ulang. Memiliki 6 sisi yang ukurannya sama. Oke, 1. 2. Memiliki 12 rusuk yang panjangnya sama. Satu lagi, apa lagi? Ya, tuh. Memiliki 8 titik sudut. Masih ada ciri-ciri yang lain yang ada dalam unsur kubus ini. Jelas ya? Ini nanti akan menjadi modal dalam belajar selanjutnya. Lanjut, mari anak-anak kita mengamati bangun ruang yang tersedia di layar ini. Nah, ini yang Pak Zito katakan tadi. Semoga dengan contoh yang Pak Zito munculkan di sini, akhirnya anak-anak semakin memahami, oh gambar yang benar itu seperti apa. Kalau digambar di buku berpetak, di kotak-kotak kecil, itu akan lebih gampang ya. Akan lebih gampang. Ini jelas beda banget ya, antara kubus dengan balok. Gambarnya balok dengan gambarnya kubus terlihat dengan jelas. Kemudian ini apa? Iya, ini adalah prisma segitiga. Tolong perhatikan baik-baik ketika anak-anak menggambar. Jadi nanti kalau menggambar, mohon maaf Pak itu tidak menggunakan penggaris, tapi kurang lebih garis besarnya begini. Ketika menggambar itu posisinya yang harus sama. Ketika menggambar kubus, mau dimulai dari mana dulu terserah. Menggunakan penggaris supaya rapi, supaya jelas. Nih, titik sudut pertemuannya itu harus diperhatikan. Ini bertemu. Kemudian di sini boleh dengan titik-titik ya. Ya. Ini. Kemudian ini akan ketemu di sini, ini akan ketemu di sini. Ya, mohon maaf ini tidak menggunakan penggaris, jangan dicontoh. Nanti anak-anak menggunakan penggaris. Lalu yang rapi akhirnya terbentuk seperti ini. Begitu juga untuk balok dan prisma segitiga. Silakan nanti anak-anak mencoba di dalam bukunya. Ingat ya, ini jangan dicontoh. Tadi Pak Zito tidak menggunakan penggaris. Gunakan penggaris. Kemudian hitung kotak-kotaknya sehingga jelas sisi pada kubus balok, kemudian tinggi segitiga dengan tinggi prismanya itu terperhatikan dengan baik. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan yang artinya sudah jelas, maka selanjutnya adalah seperti biasa, latihan soal. Nanti kalau udah dengan latihan nanti pasti akan makin mengerti. Yang tadi masih hanya bayangan, akhirnya makin ngerti. Apa soalnya? Nih, gambar apa ini? Prisma segitiga. Coba ungkapkan ukuran prisma segitiga ini. Yang angka-angkanya sudah ada? Ya. Dalam prisma ini namanya prisma segitiga, alasnya tutupnya sama, segitiga siku-siku di sini ya. Alas segitiganya ukurannya 12 cm, tingginya segitiga ukurannya 16 cm, dan tingginya prisma 20 cm. Apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang harus anak-anak lakukan? Hitunglah luas permukaan
dan volume prisma segitiga ini. Jadi anak-anak menghitung luas permukaannya dan juga menghitung volumenya. Terserah dimulai yang mana dulu. Kalau anak-anak mau, saya lebih mudah yang volumenya dulu, ya sudah dihitung volumenya dulu. Pak, saya mau menghitung luas permukaannya dulu, boleh. Hanya ingat ya, untuk menghitung luas permukaan di sini masih ada sisi yang belum ketemu. Ini masih ada sisi yang harus dicari. Silahkan anak-anak temukan ukuran sisi miringnya ini dengan apa? Iya, benar, betul. Jadi menggunakan rumus Pythagoras, rumus ABC ya. Anak-anak lebih ingatnya lebih gampang gimana? Ya, rumus ABC ya sudah, gunakan itu. Yang perlu diperhatikan tidak boleh terbalik untuk sisi miring ya. Sisi miring itu harus C-nya. Harus C-nya, C kuadratnya. Kalau yang alasnya dengan tingginya nanti kalau terbalik tetap ketemunya akan sama. Tapi untuk yang sisi miringnya kalau terbalik dengan alas nanti akan berbeda hasilnya. Baik, silakan anak-anak coba terlebih dahulu. Tetap dengan tersenyum, tidak boleh dengan cemberut. Kalau sampai cemberut nanti soalnya akan semakin terasa semakin sulit. Tetapi kalau sambil tersenyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri terus ya, bahaya nanti. Ya, ini bagaimana tadi mengerjakannya? Sudah terselesaikan dengan baik volumenya ya tadi ya. Volumenya bagaimana? Menghitungnya. Tadi sudah banyak jawaban-jawaban ketika Pak Jito tunjuk, ketika Pak Jito kelilingi. Tadi Pak Jito, Bu Floren, Bu Tuti, dan Bu Viga ya ikut keliling ya tadi ya. Melihat jawaban-jawaban. Oke, sekarang yang luas permukaannya. Bagaimana menghitung luas permukaannya? Ingat ya, tadi ada sisi yang belum diketahui, maka harus menghitung sisi yang belum diketahui. Sudah ketemu untuk sisi miringnya? Iya. Sisi miringnya di situ 20 cm ya, betul, 20 cm. Jadi sekarang pasang angkanya. Luas sama dengan luas permukaan, maksudnya luas permukaan sama dengan 2 kali luasnya segitiga ditambah kelilingnya alas dikalikan tingginya prisma. Ayo pasang angkanya. 2 ikuti 2 kali setengah kali 16 cm kalikan 12 cm ditambah 16 cm ditambah 12 cm ditambah 20 cm. 20 cm ini adalah sisi miringnya ya. Ini 20 cm berasal dari ini, 20 cm tadi. Dikalikan tingginya prisma. Ini 20 adalah tingginya prisma. Ya. Dikalikan. Ya. Boleh dengan cara yang agak ringkas. Ketemunya 192 cm persegi karena luas ya. Ditambah 960 cm persegi dari hitungan 16 ditambah 12 ditambah 20 kalikan 20. Sekarang dijumlahkan. Ketemunya luas permukaannya 1152, satuannya cm persegi. Belajar matematika menyenangkan. Baik anak-anak, kita akan bahas soal latihan kita ya. Bagaimana soal nomor satunya? Untuk nomor 1 ya. Di situ soalnya udah ya. Kevin menyediakan kawat panjangnya 6 meter, satuannya 6 meter ya. Bertus akan membuat kerangka balok berukuran panjang 13 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 8 cm.
Pertanyaannya, berapa kerangka balok yang dapat dibuat Bertus dari kawat tersebut? Oke, dari soal ini anak-anak bisa buat gambar boleh, dibayangkan juga boleh nih, dicoret-coretan. Maka tadi Maria dalam menjawab, menghitungnya Maria menghitung 4 kali 13 cm. Dari mana angka 4 kali 13? Oh, angka 13-nya ada. Yang ukurannya 13 cm itu ada 4 di sini ya. 4 kalikan 13 cm, kemudian 4 kali 9 cm, yang ukurannya 9 cm juga ada 4, yang ukurannya 8 cm juga ada 4, maka 4 kali 8 cm. Dihitung semuanya, 4 kalikan 13, 52 cm, kemudian 4 kali 9 cm sama dengan 36 cm, kemudian 4 kali 8 cm sama dengan 32 cm. Semuanya dijumlahkan. Hasilnya 120 cm, betul ya. Kemudian kawat yang tersedia adalah 6 meter, ukurannya meter, sementara setiap balok membutuhkan 120 cm. Maka untuk memudahkan harus disamakan satuannya. Di sini Pak itu ambil yang 6 meter jadikan cm. 6 meter setara dengan berapa cm? Untuk memudahkan, bagaimana Bertus caranya mengingat untuk tangga di satuan panjang? Kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir ya. Oke, jadi 6 meter dijadikan senti, dari meter ke senti itu turun 2, setiap turun 1 itu kalikan 10, kalau turun 2 berarti kali 100. 6 meter kalikan 100, maka menjadi setara dengan 600 cm. Nah, sekarang satuannya sudah sama. 600 cm dibagi setiap satu baloknya butuh 120 cm. Maka 600 cm dibagi 120 cm ketemunya 5. Maka di sini bagian jadi Bertus dapat membuat kerangka balok sebanyak 5. Oke, itu yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2, sebuah balok dengan bentuk alasnya adalah persegi dengan panjang sisi 10 cm. Alasnya persegi ya, ingat-ingat, alasnya berbentuk persegi. Ini balok tetapi alasnya berupa persegi, jadi 4 sisinya sama. Jika tinggi balok itu 15 cm, hitunglah luas permukaan dan volume balok tersebut. Oke, kita hitung yang luas permukaannya dulu ya. Luas permukaan balok. Masih ingat rumusnya? Iya, benar-benar. Oke. Luas permukaan balok sama dengan, ya pelan-pelan, pasang rumusnya dulu. 2 kali dalam kurung PL itu artinya P kali panjang kali lebar, ditambah PT panjang kalikan tingginya, ditambah plus lebar kalikan tingginya. Sekarang pasang angkanya. Sudah menulis rumusnya, pasang angkanya. 2 kita ikuti, 2 kali dalam kurung panjangnya 10 cm, satuannya ditulis boleh langsung, boleh tidak, tapi ingat nanti ya satuannya diingat-ingat, kalikan 10 cm, kemudian ditambah panjang kalikan tinggi, panjangnya 10 cm kalikan tingginya 15 cm tinggi balok ya, kemudian ditambah lebar kalikan tinggi, lebarnya 10 cm kalikan 15 cm. Kita hitung, boleh dicoret-coretan cara hitungnya.
2 kali 10 kali 10 berapa? 10 kali 10 100. Ini udah menjadi 100 cm persegi ya, luas ya. Kemudian yang 10 kali 15, 10 kali 15. 15 kali 1 tambahin 01 udah 15 0 itu ya, 150. Betul. Kemudian berikutnya yang lebar kalikan tinggi juga sama, 10 kali 15. 15 0 ya, 15 150. Sekarang 2 kali dalam kurung 100 ditambah 150 ditambah 150. Berapa hasilnya? 150 dengan 150, 300, 300 tambah 100, 400. 400 kalikan 2, 800. Begitu, mudah kan? Oke, mudah kalau mau berusaha ya. Ya, yang nomor 2 tetapi yang kita hitung volume. Tadi kan luas permukaan, yang volumenya belum. Nomor 2, soal nomor 2 menghitung volumenya. Gampang kan? Ingat rumus untuk menghitung volume balok. Pak Jos di sini sudah mulai mengatakan ke rumus ya, karena memang anak-anak sudah mengenal rumusnya ya. Maka Pak Jos langsung mengatakan rumusnya. Yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kalikan tingginya. Panjang kali lebar kali tingginya. Pasang angkanya. Sekarang pasang angkanya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, kita pasang angkanya itu. Panjangnya 10 cm. Kemudian lebarnya 10 cm kan sisi ya, sisi sama sisi tadi. Kemudian tinggi prismanya 15 cm. Nah, angka yang mudah ini dihitung. 10 kalikan 10, satuannya cm. 100 cm persegi kali 15 cm. 100 kalikan 15, 15 tus ya, 15 nolnya 2. Jadi 1500 cm, satuannya cm kubik. Betul. Oke, sampai di sini. Bagaimana yang nomor 2 untuk menghitung luas permukaan dan volumenya? Semakin jelas ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 3. Pahami soalnya dengan baik dulu. Sebuah prisma memiliki volume 1638 cm kubik. Jadi ingat loh, ini volumenya loh, ini volumenya sudah ada. Dan luasnya alasnya 234 cm persegi. Loh, yang ditanya apa kali ini? Volumenya ada, luas alasnya ada. Oh, ternyata yang ditanyakan berapa sentimeter tinggi prisma tersebut. Yang ditanyakan tingginya ya. Ingat loh, yang ditanyakan tinggi. Maka tetap aja kita ingat volume prisma. Volume prisma rumusnya gimana? Volume prisma sama dengan luas alas kalikan tinggi prismanya. Iya, betul. Maka tulis saja sekarang. Volumenya sudah ada. Kemudian luas alasnya sudah ada. Ditanya tingginya. Maka menghitungnya volume sama dengan, kalau volume kan volume sama dengan luas alas kali tinggi. Maka tingginya sama dengan, iya, berarti untuk mencari tingginya tinggal volumenya, berapa kan? Benar, dibagi luas alasnya, pasang angkanya. T tinggi ya, yang ditanyakan tingginya sama dengan volumenya, pasang angka 1638 cm kubik dibagi luas alasnya 234 cm persegi. Hitung dicoret-coretan.
1638 cm kubik dibagi 234 cm persegi. Hasilnya berapa? 7 cm. Pakai persegi enggak? Tidak. Pakai kubik tidak? Tidak. Karena di situ tinggi. Maka ukurannya 7 cm. Enak kan? Mudah kan? Iya. Mari lanjut yang soal nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dulu. Ruang keluarga rumah Pak Sanjaya berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 5 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Hitunglah seluruh biaya pengecatan ruangan tersebut. Apa yang perlu diperhatikan dari soal ini? Oke, benar ya. Ruangannya berbentuk balok, betul. Kemudian ruangan itu mau diapakan? Mau dicat. Yang dicat bagian mana? Dinding bagian dalam. Ya, coba sekarang tengok ruangan anak-anak, kemudian lihat dindingnya. Yang namanya dinding itu sebelah mana? Maka hati-hati nanti jangan semuanya, oh luas permukaannya semuanya. Tidak, harus hati-hati di situ. Hanya yang dicat adalah dinding, itu pun hanya bagian dalam. Jadi bagian lantainya dicat enggak? Kalau dalam balok namanya alasnya dicat enggak? Oh iya, tidak. Langit-langitnya dicat tidak? Menurut soal ini, tidak. Jadi ingat, bagian lantainya sama langit-langitnya tidak dicat. Berarti yang dicat hanya bagian mana? Lihat bagian sisinya. Coba perhatikan ilustrasi gambarnya di sini. Umpama ruangan ini, berarti alasnya tidak dicat. Bagian langit-langitnya, atasnya juga tidak. Berarti yang dicat hanya dinding di sini, di bagian ini, tapi bagian dalam ya, bagian dalam. Kemudian di samping kiri, samping kanan juga bagian dalam. Maka yang dihitung hanya 2 kali 9 meter kali 5 meter ditambah 2 kali 6 meter kali 5 meter. Ingat-ingat yang bawah dan yang atas tidak ikut dihitung karena tidak dicat. Di sini soalnya yang dicat hanya bagian dinding dalam. Sampai bagian ini jelas? Kita hitung 2 kali 3 kali 9 kali 5, satuannya meter, 45 meter persegi. Ditambah 2 kali 6 meter kali 5 meter. Berapa? Benar, 60 meter persegi. Jumlahkan 90 meter persegi, 2 kali 45 ya. 90 meter persegi ditambah 60 meter persegi. Jadi berapa jumlahnya? 150 meter persegi. Jadi bagian dinding yang akan dicat itu luasnya 150 meter persegi. 1 meter persegi biayanya berapa? 50.000 per meter persegi. Artinya setiap meter persegi butuh biaya 50.000. Sehingga kalau luasnya 150 meter persegi, ya tinggal mengalikan 150 meter persegi kali 50.000 rupiah. Maka biaya yang dikeluarkan adalah 7.500.000 rupiah. Itu yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5 terakhir.
Soalnya, Viko membuat kerajinan tangan berbentuk prisma segitiga yang kerangkanya terbuat dari bambu. Jika alasnya berbentuk segitiga sama sisi, berukuran panjang sisinya 15 cm dan tinggi prisma tersebut 20 cm, berapa meter panjang bambu yang dibutuhkan Viko untuk membuat 10 kerajinan tangan? Nah, ini namanya soal pengembangan, soal keseharian. Bagaimana caranya menghitung? Yang perlu diperhatikan, prisma alasnya segitiga sama sisi. Ingat-ingat, prisma kerajinan tangannya berbentuk prisma, alasnya segitiga sama sisi. Kemudian alasnya, sisinya itu 15 cm. Tinggi prismanya 20 cm. Maka ketika ditanya berapa meter panjang bambu yang dibutuhkan, yang perlu dihitung adalah yang 15, ukuran 15 cm ada berapa? Yang berukuran 15 cm ada, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 kalikan 15 cm. Yang 15 cm ada 6. Kemudian yang 20 cm. Yang 20 cm ada berapa? Kita hitung. Yang tegak, sisi tegak itu 20 semuanya. 1, 2, 3. Ada 3, berarti 3 kali 20 cm. Maka 6 kalikan 15 cm ketemu 90 cm. Ditambah 3 kali 20 cm, 60 cm. Jumlahnya 150 cm. Kemudian Viko ingin membuat sebanyak berapa? 10. Maka tinggal kalikan 10. 1.500 cm. 1.500 cm. Tetapi pertanyaannya, berapa meter? Nah, 1.500 cm itu sama dengan berapa meter? Dari centimeter ke meter. Naik 2 tangga. Naik 2 tangga berarti naik 1 dibagi 10, naik 1 lagi dibagi 10. Berarti sama saja 1.500 dibagi 100. Sama dengan 15 meter persegi. 15 meter. Oke, jelas ya? Paham ya? Terima kasih. Semangat.